Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Kami dari CGP Angkatan 7, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Perkenalkan, saya Tira Loviana dari SD Islam Al-Amanah Cileunyi. Perkenalkan, saya Yuni Seliani dari SD Cibiru 9. Saya Arif Yuliansa dari SD Lab School UPI Cibiru. Saya Lea Prene Herunisa dari SD TA Mumtaz. Saya Yuliska Novia Darmayana dari SDN Yasahidi. Ya, Assalamualaikum Ibu Tira. Waalaikumsalam Pak. Ya, terima kasih atas kehadirannya dalam pelaksanaan pelatihan coaching ini ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya beberapa hal terkait dengan pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan hari ini. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Tira? Apakah sudah mempersiapkan rubrik penilaian terkait dengan coaching ini? Alhamdulillah saya sudah menyiapkannya Pak. Saya sudah menyiapkan rubrik penilaian berdasarkan alur tirta Pak. Jadi saya akan menanyakan tujuan percakapan, kemudian apa yang diharapkan. Selain itu juga saya mengidentifikasi atau memetakan situasinya seperti apa, sehingga nanti coach bisa menemukan rencana aksi dan melakukan tanggung jawabnya atau langkah-langkah yang akan dilakukan seperti itu. Baik, jadi sudah disiapkan ya rubrik penilaian terkait dengan coaching, itu menerapkan pendekatan tirta. Nah, yang kedua yang saya ingin tanyakan ke Ibu Tira, kira-kira kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan oleh Ibu Tira? Harapan saya Pak bisa memenuhi kompetensi kehadiran penuh, kemudian juga saya bisa mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir juga saya bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot Pak, seperti itu. Mudah-mudahan kompetensi itu bisa saya kembangkan sebagai coach. Jadi 3 kompetensi coaching ya, tiga-tiganya akan dikembangkan oleh Ibu Tira. Nah, kaitannya dengan hal itu saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Ibu Tira? Kompetensi yang saya harapkan bisa dikembangkan, saya bisa hadir secara penuh Pak dalam agenda coaching dengan rekan saya itu. Seperti itu. Baik, nah mungkin yang terakhir, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari coaching ini seperti apa nih Ibu Tira? Harapan saya dengan kehadiran penuh saya bisa menangkap emosi dari coach, kemudian juga saya bisa membuat coach terbuka terhadap permasalahannya, dan tentunya harapan yang paling utama adalah coach bisa menemukan solusinya Pak. Baik, terima kasih. Mungkin saya cukupkan untuk tanya jawab sekitar supervisi coaching ini. Nanti setelah coaching mungkin saya akan bertanya lagi terkait dengan pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan. Silahkan Ibu Tira. Terima kasih Pak. Halo Bu Yuni. Ya, halo Bu Tira. Saya lihat kok sepertinya ini sedang tidak baik-baik saja. Oh iya Bu Tira. Kenapa? Apa yang terjadi? Begini, saya sedang ada tidak mengenakan dari rekan saya di sekolah Bu Tira. Oke, baik. Mudah-mudahan ya tidak sampai berlarut-larut ya apa yang dialami Bu Yuni sekarang. Nah, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Mudah-mudahan juga kita mencapai tujuan percakapan hari ini. Kira-kira Bu Yuni sendiri harapannya dengan kita bercakap-cakap seperti apa? Harapannya yaitu saya bisa mendapat pencerahan dari masalah yang saya hadapi di sekolah. Masalah yang saya hadapi di sekolah yang terkait dengan rekan saya yang sifatnya kayak ini, sikapnya saya itu kayak ini seperti yang kurang bersahabat gitu ya. Ternyata setelah saya banyak kata-kata yang tidak mengenakan terhadap saya begitu ya. Jadi saya ingin apa sih solusinya sehingga saya bisa rekan saya itu bisa seperti biasa lagi terhadap saya begitu Bu Tira. Wah iya, terima kasih ya sudah terbuka Bu Yuni menyampaikan permasalahannya, dan tenang saja permasalahan ini tidak akan sampai ke publik ya, cukup di antara kita dan pada tugas coaching di program guru penggerak. Nah baik, Bu Yuni bisa diceritakan tidak situasinya itu seperti apa saja? Iya begini, akhir-akhir ini beliau itu sifatnya tidak mengenakan kepada saya karena sudah beberapa kegiatan beliau itu tidak diikutsertakan di dalam kegiatan tersebut begitu Bu Tira.
Jadi bapak kepala sekolah itu hanya menugaskan kepada rekan-rekan yang junior saja gitu. Iya. Jadi posisinya tadi ya tidak merasa tidak mengenakan gitu ya posisinya itu dari rekan senior. Kira-kira apa ya yang bisa mempengaruhi kok bisa jadi selain tadi ya tugas-tugas yang diberikan kepala sekolah yang ibu katakan juga kok ekspresinya tidak mengenakan gitu ya, kira-kira apa ya yang mempengaruhi? Iya, jadi beliau itu merasa bahwa rekan-rekan juniornya itu sudah melangkahinya begitu Bu Tira, dengan mengambil alih jobnya gitu. Jadi dia itu merasa bahwa yang muda-muda ini atau yang junior ini sudah mengambil kerjaannya begitu, jobnya itu yang biasanya beliau lakukan gitu. Tapi akhir-akhir ini udah beberapa kali itu memang bapak kepala sekolah itu menyuruh kepada yang junior untuk melakukannya begitu. Lalu Bu Yuni sendiri situasi yang diinginkannya seperti apa harusnya? Ya, situasinya yang saya inginkan ya tentunya saya dengan rekan-rekan senior saya itu bisa berkolaborasi dengan baik ya tentunya Bu Tira ya. Apalagi ini kan terkait dengan pengembangan sekolah begitu. Jadi jangan ada istilah junior dan senior begitu. Marilah kita sama-sama, ayolah kita sama-sama gitu melakukan pekerjaan ini begitu. Kan hari ini banyak sekali lomba ya Bu Tira. Jadi kebetulan bapak kepala sekolah itu menyuruh saya untuk menjadi PJ-nya gitu. Nah biasanya PJ-nya itu beliau begitu. Tapi karena keadaan beliau sekarang yang sedang sakit, terus ya sebentar lagi sudah mau menabakti ya. Jadi bapak kepala sekolah itu menyuruh yang junior untuk melakukan hal tersebut begitu, untuk melaksanakan pekerjaan tersebut begitu Bu Tira. Tadi yang saya tangkap ya harapannya dari Bu Yuni berharap bisa berkolaborasi ya, tidak ada yang junior dan senior, terutama ini kan dalam pengembangan sekolah ya. Nah, kira-kira apa ya yang bisa membuat terwujudnya kolaborasi ini antara Bu Yuni dengan rekan yang tadi dianggap lebih senior tadi itu seperti apa kira-kira? Mungkin begini Bu Tira, kemarin itu kan bapak kepala sekolah itu tidak mengkoordinasikan kepada yang senior juga gitu kalau ada kegiatan ini. Jadi bapak kepala sekolah itu langsung saja menunjuk bahwa saya harus menjadi PJ dalam kegiatan tersebut begitu. Mungkin yang harus saya lakukan adalah memberitahukan kepada bapak kepala sekolah untuk Pak, kalau misalkan ada suatu kegiatan, tolong di rapat kecil saja lah di sekolah gitu ya. Dikasih tahu bahwa sekarang ini ada kegiatan lomba ini, teknisnya seperti ini gitu. Kemudian bapak kepala sekolah itu menunjuk PJ-nya langsung begitu, misalkan PJ-nya ini yang membantunya ini, dan saya menginginkan bapak kepala sekolah itu menunjuknya itu yang senior ya, dan dibantukan oleh yang junior. Jadi yang senior itu tidak merasa tersisihkan pekerjaannya gitu. Jadi ada kolaborasi lah antara junior dan senior. Kan beda ya kalau misalkan kita yang disuruh oleh bapak kepala sekolah mah pasti kita itu kan melaksanakan dengan baik ya, tidak akan gimana gitu ya, pasti akan dikerjakan dengan baik gitu. Baik seperti itu ya situasinya yang dihadapi oleh Bu Yuni. Nah kira-kira Bu Yuni punya selain tadi ya kolaborasi itu harapannya gagasan seperti apa lagi ya yang bisa menciptakan kolaborasi antara Bu Yuni dengan rekan? Mungkin yang saya lakukan mengajak ya Bu ya, kan sudah ada tuh PJ-nya, kemudian saya mengajak kepada yang lainnya untuk ikut membantu begitu kan, membantu bersama-sama untuk dalam hal melatihnya, dalam hal bagaimana sih nanti pentasnya seperti apa gitu, performnya seperti apa begitu dengan rekan-rekan senior saya begitu Bu Tira. Iya. Nah mudah-mudahan ya itu juga gagasan itu dapat menyelesaikan permasalahan. Kemudian dengan seperti itu apa yang harus disiapkan dengan gagasan yang sudah Bu Yuni miliki? Ajakan ya, mengajak kepada senior untuk ayo kita sama-sama melatih, ayo kita sama-sama mengembangkan anak begitu, agar anak bisa menghantarkan anak kepada yang terbaik gitu ya, meskipun tidak menjadi juara begitu ya, tapi diharapkan kalau misalkan ada kolaborasi seperti itu kan jadi banyak ide tuh Bu Tira. Oh ibu mah maunya seperti ini, saya seperti ini gitu kan. Jadi kan kalau banyak ide seperti itu kan otomatis
akan lebih baik begitu kan, ketimbang hanya misalkan saya saja begitu kan. Jadi karena kayak gini, kalau misalkan disuruh sama bapak misalkan, jadi yang beliau itu ya sudah, udah yang disuruhnya adalah kamu, ya kamu harus menyelesaikan semuanya begitu. Kriteria yang diinginkan, jadi kalau misalkan itu sudah terjadi, kita sudah tercapai nih, tidak ada masalah, itu seperti apa gambarannya? Kriterianya kriteria yang tidak ada itu, tidak ada istilah senior dan junior, tidak ada istilah saing menyaingi, tidak ada istilah kamu anak baru, saya sudah lama di sini, tidak ada seperti itu begitu. Jadi kita bisa bersama-sama berkolaborasi dalam hal apapun, tidak hanya dalam kegiatan lomba, tapi dalam hal apapun yang berhubungan dengan sekolah gitu. Kriteria yang barusan sungguh ideal ya, sangat indah sekali dibayangkan. Kalau seandainya sekarang digambarkan melalui skor, di angka berapa sekarang situasinya? Situasi skor sekarang skor yang terjadi sekarang ya, berapa? Kalau ada 1 sampai 10 deh. Iya. Skor yang sekarang mungkin masih di 6 mungkin ya. Karena memang belum ada kolaborasi seperti itu gitu Bu Tira. Kira-kira bisa nggak ya ini sampai ke angka 10, dari 6 ke 10 ini? Tentunya bisa. Ya, mudah-mudahan ya. Bisa ya. Kalau misalkan kalau kata saya sih, kepala sekolah sangat berperan sih di sini gitu. Jadi jangan merasa dia itu kepala sekolah menunjuk seenaknya aja begitu. Jadi kan memang dengan alasan begini, kenapa bapak nggak nyuruh ibu itu, karena kan beliau sudah tua, sudah sepuh gitu ya, mau purna bakti, kemudian sekarang kondisinya sedang sakit-sakitan gitu kan. Jadi ayolah gitu kan, anak-anak muda sekarang yang mulai muncul begitu ya, karena kan yang senior-senior akan segera purna bakti begitu ya. Kapan nih akan melakukan tadi ya rencana-rencana berkolaborasi, mengajak rekan senior yang tadi disampaikan oleh Bu Yuni, kapan tuh kira-kira akan segera dilakukan? Tentunya mungkin yang lebih tepatnya itu sekarang ya Bu Tira, karena sekarang ini sedang ada kegiatan lomba ya, banyak sekali mata-mata lomba, mulai dari PAI, mulai dari A2SN, bahasa Sunda begitu kan. Kayaknya memang saya harus bisa mengajak rekan-rekan saya itu untuk ikut sama-sama, ayo kita sama-sama melatih begitu. Yang diharapkan bisa menjadi support system atau pendukungnya siapa saja tadi? Yang bisa terencana dengan baik? Kepala sekolah. Ada lagi selain kepala sekolah? Kepala sekolah dan tentunya rekan-rekan saya di sekolah. Ini bagaimana nih Bu Yuni sendiri bisa memastikan bahwa itu tuh akan berjalan dengan baik? Memastikan saya harus dengan mengajak itu, dengan berkolaborasi itu Bu Tira, dengan mengajak rekan-rekan senior saya untuk ayo kita sama-sama berlatih gitu, agar tidak ada istilah lagi bapak itu hanya menyuruh yang rekan yang muda karena berkompetensi begitu dibandingkan dengan yang senior begitu. Iya, luar biasa ya Bu Yuni. Jadi setelah kita bercakap-cakap nih, apa yang bisa Bu Yuni simpulkan dari solusi atas permasalahan Bu Yuni tadi? Yang saya disimpulkan adalah saya jadi bisa tahu bagaimana caranya saya bisa meraih rekan-rekan senior saya agar tidak ada istilah hal yang senior dan junior itu gitu Bu Tira. Selain itu, tadi alternatif lainnya untuk mencapai solusi dari permasalahan itu apa lagi Bu? Mengajak mereka untuk berkolaborasi bersama Bu Tira dalam hal-hal kegiatan di sekolah begitu. Wow. Tidak hanya rekan-rekan junior saja, tapi senior juga sama-sama diajak. Jadi jangan tidak karena beliau sudah mau kena bakti makanya disetopkan dalam satu kegiatan, kan tidak seperti itu gitu. Iya. Insight-nya apa nih yang didapatkan dari percakapan kita? Insight-nya saya bisa saya harus bisa mengembangkan diri saya mungkin untuk bisa mengajak senior saya untuk berkolaborasi. Wow, keren. Mudah-mudahan ya bisa terwujud ya. Iya. Luar biasa Bu Terima kasih, Bu Yuni. Tira. Sama-sama. Mudah-mudahan solusinya dapat terselesaikan segera ya. Iya, Maksudnya amin. permasalahannya. Permasalahan ya. Terima kasih Bu Tira. Sama-sama. Baik,
terima kasih Bu Tira telah melaksanakan proses coaching ya dengan baik. Sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan coaching yang sudah Ibu Tira lakukan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa sih yang sudah dilakukan oleh Ibu Tira dalam proses coaching ini? Baik, jadi saya tadi sudah melakukan alur tirta Pak. Kemudian juga tadi saya berusaha untuk hadir secara penuh dengan coach saya melalui percakapan dan proses kreatif gitu ya. Dan saya juga berusaha untuk menangkap emosi dari coach tadi dari awal, sehingga coach pun merasa nyaman, kemudian terbuka atas permasalahannya seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Tira? Indikatornya tadi alhamdulillah coach juga sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga dengan percaya diri tadi coach juga bisa memaparkan rencana aksi atau langkah-langkah yang harus segera dilakukan seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan ya hasil observasi saya terkait dengan observasi berbasis data. Yang pertama, tadi saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Tira itu bebas dari penilaian dan asumsi, itu luar biasa. Kemudian fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan tadi hasil percakapan yang kita sudah bicarakan sebelumnya. Nah, yang terakhir saya ingin bertanya tentang kompetensi apa lagi sih yang akan dikembangkan oleh Ibu Tira selanjutnya? Harapannya saya bisa mengembangkan kompetisi ini Pak, mendengarkan secara aktif gitu ya. Jadi itu memang perlu latihan yang secara terus-menerus dilakukan. Baik, terima kasih Bu Tira. Saya cukupkan sekian terkait dengan observasi yang saya lakukan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Bu Yuni. 3. Assalamualaikum Bu Yuni. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu Tira. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Yuni, izinkan saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer ya pada agenda coaching kali ini. Dan sebelumnya di sini Bu Yuni sebagai coach, betul ya? Betul. Dan rekan Bu Yuni sebagai coaching. Namun sebelumnya kita akan berdiskusi terlebih dahulu terkait rubrik penilaian percakapan coachingnya Bu. Iya. Apakah Bu Yuni sudah mempersiapkan rubriknya? Sudah Ibu, saya sudah mempersiapkan rubrik penilaian dengan menggunakan alur tirta ya, dimana yang pertama saya menanyakan tujuan dulu, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawab. Betul. Masya Allah ya, luar biasa. Kira-kira Bu Yuni, kompetensi coaching apa sih yang diinginkan atau yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuni sendiri? Kalau yang ingin dikembangkan mungkin idealnya ketiga-tiganya harus ada ya Bu, yaitu yang pertama kehadiran penuh gitu ya, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang tentunya berbobot bagi Nah, dari ketiga itu ya Bu Yuni, kompetensi tadi yang disebutkan, kira-kira kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan itu yang mana? Mungkin kalau yang saya ingin kembangkan dalam proses coaching ini adalah kompetensi dalam mendengarkan secara aktif ya Bu, dan kehadiran secara penuh untuk coaching begitu. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Bu? Indikator yang dikembangkan bisa tercapai yaitu jika saya bisa menemukan jawaban, mengajak coach untuk mengungkapkan semua permasalahannya, kemudian coach juga bisa menemukan jawabannya sendiri gitu, jadi menemukan solusinya sendiri gitu dari permasalahan yang dia hadapi begitu Ibu. Mudah-mudahan tercapai ya kompetensi ataupun indikatornya. Izinkan saya untuk mengamati, mencatat apa yang saya lihat dan saya dengar dari agenda coaching kali ini. Iya Ibu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi Mr. Arif. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada apa nih? Katanya ada yang mau diobrolin. Iya betul ini Iya. saya ingin sharing nih terkait dengan pembelajaran di kelas saya. Iya. Di seminggu ini saya gelisah ya ada permasalahan di kelas saya itu terkait dengan nilai sebagian besar siswa itu nilainya di bawah KKM nih. Oh, Ini gitu padahal ya. saya sudah mempersiapkan berbagai media strategi pembelajaran untuk
diberikan di kelas, tapi hasil nilai KKM-nya saya lihat nilainya itu di bawah KKM semua. Nah ini menjadi bahan pemikiran saya, kira-kira apa sih yang salah dari pembelajaran saya, seperti itu Bu. Oh iya, jadi Bapak itu sudah menyiapkan semuanya, Betul. tapi tetap saja anak nilainya masih di bawah KKM ya. Lalu kira-kira kalau menurut Bapak Arif sendiri nih, kira-kira apa sih yang mempengaruhi kondisi siswa tersebut? Kenapa bisa sampai setelah dia sudah dilakukan merancang pembelajaran begitu, tapi masih tetap nilai KKM itu nilai ulangannya itu masih di bawah KKM? Kira-kira apa sih yang mempengaruhinya kondisi tersebut? Saya rasa sih kalau misalkan dilihat dari pembelajaran, saya sudah mempersiapkan segala hal, tapi anak-anaknya mungkin ada beberapa yang saya lihat itu memperhatikan ya. Saya dari seluruh siswa itu ada beberapa yang memperhatikan, tapi ada juga yang tidak memperhatikan, meskipun medianya saya buat yang menarik gitu. Ya menurut pemikiran saya mungkin dari segi media atau misalkan strategi pembelajarannya kurang tepat untuk sebagian siswa yang tadi yang tidak memperhatikan saya, seperti itu. Iya, jadi media yang kurang tepat ya, gitu ya. Lalu langkah apa sih yang bisa dilakukan oleh Pak Arif agar bisa memenuhi semua kebutuhan siswa tersebut gitu? Mungkin langkah yang akan saya lakukan menyesuaikan ya dengan apa ya, mungkin saya akan melihat dulu karakter dari siswa-siswa saya yang ada di kelas, kira-kira minatnya yang tadi yang tidak memperhatikan itu kira-kira lebih kemana gitu. Nah, mungkin saya akan mempersiapkan media yang sesuai dengan tadi yang minatnya yang tadi yang tidak memperhatikan saya, seperti itu. Jadi mungkin akan ada berbeda media-media yang berbeda yang saya gunakan supaya semua siswa itu bisa memperhatikan saya, seperti itu. Jadi dengan menggunakan media-media pembelajaran yang berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lainnya begitu ya. Lalu, nah untuk bisa memastikan media itu berbeda-beda begitu ya, apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan atau bisa terwujud begitu dengan cara membeda-bedakan media si A seperti ini gitu, anak seperti itu. Untuk memastikannya berarti nanti harus ada evaluasi ya, harus ada dari mungkin kalau saya udah bisa membedakan antara yang ini minatnya, mungkin saya kasih media yang audio atau yang visual sesuai dengan minat dan bakatnya itu. Nah setelah itu mungkin kita lihat di evaluasinya, apakah kalau misalkan hasilnya di atas KKM berarti apa yang saya lakukan itu berhasil gitu. Iya. Jadi oke. Lalu kira-kira hal apa yang harus dipersiapkan begitu? Mungkin saya akan mempersiapkan pertama merancang dulu ya, pembelajarannya seperti apa, strateginya seperti apa. Tapi sebelum merancang itu sepertinya saya harus tahu dulu nih Bu, kira-kira karakter siswa saya yang 25 orang itu seperti apa. Misalkan dia itu lebih suka apa, baru setelah itu saya mungkin akan merencanakan untuk merancang pembelajarannya. Kemudian saya mempersiapkan medianya, kemudian strategi apa sih yang akan saya gunakan. Nah seperti itu mungkin rencananya. Iya. Jadi lalu apa yang setelah strategi itu dilakukan, kemudian bisa melihat si anak dengan strategi ini, si anak bisa terlihat, oh ini anak yang yang gaya visual ini itu seperti apa? Nah paling saya akan melakukan itu seperti pretest ya, atau tes diagnostik awal seperti itu ya. Jadi supaya saya tahu terlebih dahulu tentang kemampuan minat dan bakat dari siswa saya. Jadi nanti kalau sudah tahu itu, berarti saya akan mempersiapkan hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswanya, seperti itu. Gitu ya. Jadi memetakan dulu ya. Oke. Lalu kira-kira untuk melakukan strategi tersebut
ada tidak apa ya, yang bantuan atau dari pihak lain misalkan, Mister? Nah, mungkin bantuan itu sangat perlu ya. Pertama saya mungkin akan berbicara dengan ibu kepala sekolah terkait dengan hambatan yang saya alami di kelas, kemudian rencana saya yang akan saya lakukan, kemudian juga saya akan berbincang dengan teman sejawat saya untuk membantu saya dalam pertama persiapan, kemudian pelaksanaan. Jadi pelaksanaan mungkin nanti saya minta bantuan teman saya untuk mengobservasi saya, apakah pembelajaran yang saya lakukan itu sudah berjalan atau belum. Nah, seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi ada kolaborasi ya Betul. antara Pak Arif dengan rekan-rekan di sekolah ya. Betul. Lalu kolaborasinya antara rekan itu seperti apa? Kolaborasinya tadi ya yang seperti saya katakan, jadi kolaborasinya mungkin lebih ke saya buat dulu rancangan, nanti saya minta pendapat nih ke teman sejawat saya, apakah ada masukan dari beliau, kemudian pada saat pelaksanaan nanti saya minta dievaluasi juga dari teman sejawat saya, apakah pembelajaran saya sudah baik atau tidak. Iya. Jadi begitu ya. Menurut Miss Pak Arif, dengan adanya kolaborasi seperti itu, apakah bisa menjadikan apa ya, terpenuhi gitu permasalahan-permasalahan Pak Arif ini, apakah bisa tercover begitu ya? Saya rasa kalau misalkan kita berkolaborasi ya nggak sendiri, nanti kan banyak masukan-masukan ya. Saya juga bisa mengetahui kekurangan-kekurangan saya dalam pembelajaran. Mungkin dari masukan-masukan tersebut saya akan menyempurnakan lagi pembelajaran yang saya lakukan. Mudah-mudahan dari masukan-masukan teman sejawat itu bisa dijadikan evaluasi buat saya untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran, sehingga anak-anak nilainya di atas KKM gitu. Iya, bagus sekali ya. Nah, itu kira-kira dari percakapan ini apa yang bisa Pak Arif simpulkan? Dari percakapan ini mungkin saya bisa menyimpulkan, jadi nilai-nilai yang berbeda, yang nilai anak siswa di kelas saya yang nilainya di bawah KKM itu ternyata mereka itu mempunyai minat dan bakat yang berbeda nih. Jadi saya harus merancang, sepertinya saya harus merancang media, strategi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti itu. Kira-kira rencana ini akan dilakukan dalam waktu-waktu kapan begitu, Mister? Saya akan melaksanakan secepatnya, Bu. Dalam 1 minggu ini saya akan laksanakan untuk rencana yang tadi saya sampaikan. Ya, baiklah. Saya tunggu ya, Mister, untuk coachingnya kembali setelah Pak Arif melakukan hal yang rencana yang sudah Pak Arif rencanakan begitu ya. Begitu. Kira-kira apa yang bisa menjadi insight dari wawasan dari percakapan hari ini? Jadi saya tahu ya sekarang, jadi anak itu ternyata tidak semua sama gitu. Jadi kita harus memperlakukan anak itu sesuai dengan minat bakatnya. Jadi dalam pembelajaran itu tidak bisa kita dalam satu materi menyampaikan dengan media yang sama, dengan strategi yang sama, karena kemampuan dan minat anak itu berbeda. Oh iya, bagus sekali ya Pak Arif ya. Mudah-mudahan apa yang sudah jadi rencana Pak Arif itu bisa terwujudkan dengan baik ya. Anak-anak bisa mendapatkan nilai yang diharapkan oleh Pak Arif ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Arif. Luar biasa coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Yuni dan Pak Arif. Izin saya bertanya beberapa pertanyaan ya Bu ya, menanyakan apa yang sudah dilakukan Bu Yuni pada saat tadi coaching, apakah sudah tercapai juga indikator yang diharapkan dalam hal terutama pengembangan yang ingin diinginkan oleh Bu Yuni sendiri? Indikator yang saya inginkan itu sudah tercapai ya. Coaching sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu. Luar biasa ya. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan beberapa catatan saya berdasarkan data yang tadi saya lihat.
Jadi bagus ya Bu, tadi sudah terlepas dari penilaian asumsi seperti itu, juga sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan tadi kita bercakap-cakap sebelumnya ya. Dan ini kira-kira nih kompetensi apa lagi ya yang diharapkan oleh Bu Yuni setelah tadi melakukan coaching? Mungkin kompetensi yang saya harapkan, saya ini harus lebih bisa mendengarkan secara aktif ya, kemudian dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach begitu. Mudah-mudahan kompetensinya dapat dicapai dan terus dikembangkan, tetap semangat. Ya, Juga terima kasih Pak Arif sebagai coach. Sama-sama Bu Tira. Selamat sore Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Alhamdulillah Yuni. baik. Ngomong katanya sekarang akan melakukan coaching ya? Betul Bu Yuni. Oh iya, baiklah. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak ya. Yang pertama mungkin, apakah dalam coaching ini Pak Arif sudah mempersiapkan rubrik penilaiannya begitu Bapak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sudah mempersiapkan rubrik penilaian ya terkait dengan coaching yang akan saya laksanakan hari ini. Saya menggunakan pendekatan Tirta. Ya. Jadi dalam Tirta itu saya akan mengidentifikasi tujuan dari coaching tersebut, kemudian identifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab seperti itu. Jadi saya akan identifikasi alur sesuai dengan alur Tirta. Sesuai dengan Tirta. Oke. Kira-kira kompetensi coaching apa gitu yang akan dikembangkan pada saat sekarang coaching ini? Sebenarnya 3 kompetensi coaching ya yang akan saya kembangkan. Yang pertama, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian satu lagi itu kehadiran penuh seperti itu. Iya. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang tadi Bapak sebutkan ya, kira-kira bagian mana ya yang akan lebih spesifik begitu ya, yang ingin Bapak observasi? Yang lebih spesifiknya sepertinya saya akan lebih ke mendengarkan secara aktif ya. Jadi saya ingin mendengar dan merespon apa yang dikatakan oleh coaching seperti itu. Ya. Lalu kira-kira indikator ketercapaian gitu ya dari tujuan coaching yang akan dikembangkan ini apa gitu Pak? Indikatornya mungkin coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Iya. Itu mungkin. Oke, bagus, terima kasih Pak Arif. Mungkin observasi sudah saya tanyakan ke Bapak. Untuk selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching bersama coach. Selamat sore Bu Tira. Selamat sore Pak Arif. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kan kita ada jadwal coaching ya Ibu Tira. Wow. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan coaching yang akan kita laksanakan hari ini. Ibu Tira, kira-kira apa sih rencana pertemuan kali ini? Jadi sekarang ini tujuannya saya ingin menyampaikan permasalahannya Pak. Jadi saya sedang menghadapi permasalahan terutama terkait dengan manajemen diri saya sendiri sebagai guru ya Pak. Dan harapannya juga nanti saya bisa mengatasi permasalahan yang barusan saya sampaikan itu Pak. Jadi tujuan akhirnya mengatasi masalah yang tadi Ibu Tira sampaikan Iya, ya. jadi Baik, seperti itu. Nah, saya ingin bertanya tentang situasi apa sih yang Ibu rasakan sekarang? Seperti apa? Jadi sekarang itu Pak saya sedang merasa apa ya, campur aduk gitu antara semangat tapi juga ada lelahnya gitu. Kemudian ada dilema ini harus seperti apa gitu. Saya ini menghadapinya harus seperti apa? Karena memang ini situasinya sangat, kalau bisa dibayangkan itu crowded gitu Pak. Sehingga saya pun jadi semangat saya pun kadang up gitu, kadang lagi down gitu, dan harus seperti apa gitu. Jadi situasinya itu saya sedang dihadapkan pada kegiatan-kegiatan yang terus terjadi gitu ya. Jadi di satu sisi saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya di sekolah yang terus menerus, karena kebetulan saya sebagai wali kelas 6 itu harus melaksanakan membuat kisi-kisi, membuat soal PTS, PAT,
kemudian juga PSAJ, belum lagi praktiknya menilai dan mengolah. Tapi juga saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak yang dengan kegiatannya, belum lagi dengan program-program kegiatan di luar sekolah Pak. Itu apa ya, seperti tidak terjadi keseimbangan gitu. Baik. Nah, tadi apa yang telah diungkapkan Ibu Tira, kira-kira situasi apa sih yang mempengaruhi permasalahan tersebut? Mungkin bisa jadi Pak, karena saya sendiri kurang bisa ini ya Pak, kurang bisa mengaturnya dengan baik gitu. Kemudian juga komunikasi yang sering miss gitu ya, misalkan dengan pihak-pihak sekolah yang ya tidak mau tahu harus selesai tidak selesai gitu ya. Sedangkan saya sendiri merasa, aduh ini baru selesai, ini harus mengerjakan ini lagi. Saya merasa apa ya Pak, tidak ada waktu untuk sejenak beristirahat gitu, seperti itu. Jadi saya kurang me time gitu loh Pak. Belum lagi di luar sekolah kan banyak lagi agenda yang lain. Ini banyak aktivitas yang harus dilakukan oleh Ibu Tira. Kira-kira ini langkah apa yang Ibu Tira lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Jadi kalau yang saya ini ya pikirkan gitu Pak. Jadi pertama untuk membantu diri saya sendiri agar tidak cepat lelah, cepat down gitu. Jadi saya juga harus meluangkan waktu Pak, rasanya butuh waktu untuk relax gitu ya. Saya kan mendapatkan juga informasi dari program guru penggerak teknik mindfulness ya Pak ya. Saya juga berusaha untuk mengimplementasikan itu sehingga saya tidak cepat merasa lelah, merasa down gitu. Untuk kegiatan yang lain nampaknya saya juga perlu dengan teliti dan disiplin menschedule-kannya gitu ya, ada jadwal agenda-agendanya sehingga tidak random saya ambil ini tapi saya sudah bisa tertata gitu. Habis ini apa, hari ini apa, jadi per hari gitu Pak. Nah, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan oleh Ibu Tira? Setelah tadi apa paparan yang Ibu Tira sampaikan, kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, mempersiapkan diri saya supaya tetap sehat ya Pak, tetap relax, tidak stres, tidak tegang dengan me time gitu. Saya agendakan nih pas setiap weekend, kayaknya sepertinya cocoknya kemana nih supaya relax dengan keluarga dan sebagainya. Kemudian untuk schedule ya saya buat ininya, schedule time-nya gitu Pak. Baik itu saya taruh gitu ya, saya simpan di note gitu ya, di handphone, atau mungkin saya pajang juga di dinding kamar supaya tahu nih agenda selanjutnya apa dan harus. Kira-kira apa sih yang bisa memastikan bahwa tadi yang Ibu sampaikan rencana tadi ya bisa terwujud gitu? Paling saya juga di sini Pak harus juga selain merencanakannya gitu ya, saya harus betul-betul dapat menyelesaikannya dengan baik Pak. Nah terutama ini kan yang ini, yang satunya lagi, kalau ini kan masalah diri saya yang tidak stres dan sebagainya. Nah ini masalah yang schedule time dengan sekolah gitu ya, dengan waktu jadwalnya itu juga saya harus memastikan bahwa itu juga dikomunikasikan dengan baik pada teman-teman yang berkaitan dengan itu. Misalkan kalau harus tugas selesai pada saat itu juga mungkin bisa berkomunikasi lebih baik supaya dapat informasi juga nih bahwa saya sedang, misalkan contoh saya sedang melaksanakan unit, kemudian nanti insya Allah segera saya akan selesaikan pada waktu yang ditentukan. Kira-kira waktu pelaksanaannya yang akan Ibu Tira lakukan nih untuk tadi rencana-rencana yang tadi sudah dipaparkan, kira-kira kapan nih yang akan Ibu Tira lakukan? Kalau yang saya lakukan itu, yang bisa saya mungkin lakukan lebih cepat ini, pertama ini ya Pak, me time gitu ya, dengan teknik mindfulness. Mungkin setelah saya bercakap-cakap, saya akan coba di rumah untuk melakukannya secara rutin juga sebelum berangkat ke sekolah maupun di sekolah. Untuk jadwalnya itu pada minggu ini Pak targetnya, jadi mudah-mudahan minggu ini bisa terbuat schedule dengan rapi, dengan baik, dan dapat terlaksana juga. Baik. Nah kira-kira siapa saja sih yang Ibu libatkan nih untuk terwujudnya tadi rencana-rencana Ibu yang sudah dipaparkan tadi? Ya, yang saya pikirkan mungkin untuk dilibatkan itu terutama ini ya Pak, rekan sejawat juga. Saya perlu dukungan juga untuk dari teman sejawat ya, sehingga tahu kondisi saya seperti apa, mengkomunikasikannya. Juga tentu kepala sekolah juga dipastikan masih tetap dalam dukungan penuh gitu ketika saya tidak bisa melaksanakan kegiatan beberapa ketika bentrok ya Pak dengan program guru penggerak. Kemudian juga schedule-schedule yang lain itu dengan panitia-panitia pelaksananya itu juga perlu berkoordinasi dengan baik. Pada
komitmen Ibu terhadap tadi rencana yang Ibu telah paparkan di awal? Komitmen saya tentu ketika saya sudah tahu kebutuhan saya itu adalah men-schedule jadwal, kemudian saya sendiri yang membuatnya, tentu ya saya harus punya komitmen juga untuk melaksanakannya. Jangan sampai rencana jadwal-jadwal itu malah justru saya sendiri yang langgar, akhirnya mengulang lagi kesalahan yang sama seperti itu, Pak. Baik. Nah, yang selanjutnya apa sih yang bisa Ibu simpulkan dari akhir dari proses coaching yang kita laksanakan pada kesempatan ini? Yang saya dapat simpulkan ternyata ketika mengelola diri sendiri juga itu perlu ada usaha ya, misalkan untuk tidak stres, untuk tetap tenang itu dengan cara diantaranya mempelajari teknik mindfulness itu, kemudian betul-betul istiqomah atau konsisten diterapkan, dan juga saya harus bisa membuat schedule dengan baik dan perlu disiplin untuk melaksanakannya itu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait coaching kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan dari Ibu Tira bisa diselesaikan dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu Tira. Itu saja Ibu Tira, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ya proses coaching ini. Saya juga terima kasih loh Pak. Ya. Akhirnya saya bisa menemukan insight, menemukan solusi dari diri saya sendiri. Insya Allah semuanya akan berjalan. Ya, terima kasih Ibu Tira. Sama-sama. Ya, alhamdulillah ya coachingnya sudah selesai. Saya melihat coachingnya sangat cepat sekali ya Pak Arif. Sudah sangat baik ya. Nah, ada hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Arif. Kira-kira yang pertama itu apa sih yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan selama coachingnya tersebut? Jadi indikator ketercapaiannya dalam proses coaching yang tadi saya laksanakan dengan Ibu Tira bisa menemukan solusi ya dari dalam dirinya sendiri terhadap permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Ibu. Iya, bagus sekali ya. Lalu saya juga melihat tadi ketika observasi yang saya lakukan ya pada saat coaching ini, Pak Arif ini sudah terbebas ya dari asumsi, dari penilaian dan asumsi, lalu fokus pada coaching yang akan dikembangkan ya. Lalu kira-kira berdasarkan hasil coaching barusan, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan gitu ya berdasarkan hasil coaching yang dilakukan? Dari hasil tadi coaching yang telah dilaksanakan, kompetensi yang saya ingin kembangkan lebih itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Karena menurut saya agak sulit untuk mengajukan pertanyaan, terutama ketika kita ingin menggali masalah yang ada dihadapi oleh coach tersebut. Apalagi sesuai dengan alur Tirta, jadi kita harus tahu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sesuai dengan alur Tirta tersebut, Bu Eni. Iya, oke ya. Baiklah, semoga kedepannya ya Pak Arif bisa melakukan hal tersebut ya, mengembangkan kompetensinya. Tetap semangat Pak Arif, semoga selalu semangat. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.